Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bio, kembali lagi bersama saya Devi Ananta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang antibodi monoklonal. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan pengertian antibodi monoklonal, tahap pembuatan antibodi monoklonal, manfaat antibodi monoklonal, dan jenis-jenis antibodi monoklonal. Di video ini, di slide terakhir, saya akan menjelaskan teknik membuat antibodi monoklonal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang antibodi monoklonal. Pasti kalian udah ada yang tahu, dan yang belum tahu apa sih itu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Apa sih itu epitop? Epitop adalah area tertentu pada molekul antigenik yang mengikat antibodi atau pencerap sel B maupun sel T. Umumnya, molekul berukuran besar seperti protein dan polisakarida dapat menunjukkan sifat antigen. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Apa sih itu hibridoma? Hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel B limfosit dengan sel kanker. Sifat dari sel hibridoma ini adalah immortal. Proses pembuatan dari sel hibridoma adalah sebagai berikut. Pertama-tama, dilakukan proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu. Sel hibridoma yaitu imunisasi, fusi, dan klonik. Imunisasi dapat dilakukan dengan imunisasi konvensional, imunisasi sekali suntik intralimpa, maupun imunisasi in vitro. Fusi sel ini menghasilkan sel hibrid yang mampu menghasilkan antibodi seperti pada sel limpa dan dapat terus-menerus dibiarkan seperti sel mieloma. Frekuensi terjadinya fusi sel ini relatif rendah, sehingga sel induk yang tidak mengalami fusi dihilangkan agar sel hasil fusi dapat tumbuh. Frekuensi fusi sel dapat diperbanyak dengan menggunakan polyethylene glycol atau PEG, DMCO, dan penggunaan medan listrik. PEG berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi. Sel hibrid kemudian ditumbuhkan pada media pertumbuhan. Penambahan berbagai macam sistem pemberi makan dapat meningkatkan pertumbuhan sel hibridoma. Oke, ini penjelasan tentang antibodi monoklonal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap pembuatan antibodi monoklonal. Di sini ada 4 tahap pembuatan antibodi monoklonal. 1. Hewan mamalia target seperti kelinci, tikus, atau kuda disuntik antigen dan diambil limpanya atau tempat pembuatan limfosit B. Kedua, sel limfosit B yang telah diambil difusikan dengan sel myeloma atau sel kanker sehingga dihasilkan sel hibridoma. 3. Sel hibridoma tersebut diidentifikasi dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. Dan yang keempat, sel hibridoma yang telah dipilih akan dikembangbiakkan untuk menghasilkan antibodi monoklonal manusia dan sebagian lain disimpan untuk penggunaan jangka panjang. Dan yang ketiga, ada manfaat antibodi monoklonal. Ya Sobat Bio, di sini ada 7 manfaat antibodi monoklonal. Yang pertama, untuk tes kehamilan dengan cara mendeteksi HCG dalam urin wanita hamil. Yang kedua, mengikat dan menonaktifkan racun. Ketiga, mencegah penolakan jaringan terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Keempat, meningkatkan imunitas. 5. Memurihkan obat-obatan. Keenam, menuntun obat ke daerah tubuh yang dikehendaki. Ketujuh, pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, lepra, trypanosome, dan leishmaniasis. Ya Sobat Bio, yang keempat ada jenis-jenis antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada murin.
murni didapat dari tikus dapat menyebabkan human anti-mouse antibodies atau HAMA, nama akhirnya MOMAP atau ibritumomab. Kedua, chimeric, gabungan Fc antibodi human dan Fab antibodi monoklonal tikus, nama akhirnya ChIMAP atau rituximab. Ketiga, ada humanis, hanya sebagian kecil Fab antibodi tikus yang digabungkan dengan antibodi human. Dia berkisaran dari 95% mencapai 98%. Nama akhirnya Zumab atau trastuzumab. Keempat, ada fully human. Fully human ini adalah keseluruhan antibodi human, nama akhirnya MOMAP atau adalimumab. Ya Sobat Bio, penjelasan antibodi monoklonal. Apa sih antibodi monoklonal itu? Kalian bisa baca di yang pertama tadi, dan kalian bisa mengambil inti dari materi tersebut. Antibodi melawan penyakit, yaitu inti dari materi ini adalah biasanya menggunakan bahasa-bahasa lain, yaitu hibridoma. Hibridoma itu juga bisa disebut persilangan antara dua sel yang berbeda. Nah, di sini bedanya dengan doli. Doli itu adalah tentang sel gonosom dan sel autosom. Nah, untuk Sobat Bio, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada antigen atau imunisasi pada tikus. Kemudian, ada namanya tahapan isolasi sel imun. Isolasi ini adalah memisahkan atau mengambil sedikit bagian dari beberapa bagian sel imun dari tikus itu. Kemudian, ada antibody forming cell. Ini sel antibody yang kita ambil dari tikus. Kemudian nanti di sini ada tumor sel atau sel jahat. Di tumor sel ini mempunyai sifat baiknya, yaitu dia punya kemampuan cepat membelah, sehingga kalau kita kawinkan sel antibody dengan sel tumor, nanti yang kemampuan jahatnya dari sel tumor akan dipres, ditekan atau dibuang. Sedangkan kemampuan cepat membelahnya kita maksimalkan, sehingga yang baik kita ambil dan yang buruk kita buang atau dinonaktifkan. Nah, kemudian nanti jika digabungkan dengan sel antibody, nanti akan digabungkan dulu dengan teknik yang namanya fusion atau fusi. Nah, nanti akan dihasilkan yang namanya hibridoma. Kemudian nanti akan dibaca dengan alat atau dideteksi sudah tergabung atau belum. Jika di sel antibodi dan hibridoma terdapat cabang merah atau akar-akar merah, itu artinya sudah tergabung. Jika sudah tergabung, nanti akan diperbanyak atau diklon. Nah, jika sudah banyak gimana nih? Ya sudah, dihasilkanlah sel antibodi monoklonal. Nanti fungsinya adalah membunuh penyakit yang ada di tubuh manusia. Nah Sobat Bio, dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan tentang antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah zat yang diproduksi oleh sel gabungan tipe tunggal yang memiliki kekhususan tambahan. Antibodi monoklonal adalah imunoterapi yang digunakan sebagai dasar terapi kanker. Antibodi monoklonal inilah yang berfungsi mencari sel kanker bersifat antigen dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membantu tubuh bertahan melawan penyakit dan menghancurkan sel kanker. Ini adalah komponen penting dari sistem kekebalan tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat ke antigen yang spesifik. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang melawan protein di daerah dan atau sel kanker. Antibodi monoklonal dibuat di laboratorium khusus untuk melawan antigen kanker atau antigen tertentu. Karena tiap jenis kanker mengeluarkan antigen yang berbeda, maka berbeda pula antibodi yang digunakan. Antibodi monoklonal juga dapat mempengaruhi sel growth factor. Karenanya, dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel-sel tumor. Jika kita padukan dengan radioisotop, obat kemoterapi atau imunotoksin, setelah menemukan antigen
Yang dicari antibodi monoklonal langsung membunuh sel pembuatnya atau kanker. Nah, ini semua materi sudah kita jelaskan. Jika ada kesalahan atau yang kurang jelas, kalian bisa langsung komen di bawah. Kita di sini sama-sama belajar. Atau kurang jelas, kalian bisa langsung share-share di Google atau cari-cari di buku. Itu banyak tentang antibodi monoklonal, itu banyak sekali sebenarnya. Tapi di sini saya bisa menjelaskan hanya segini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.